Great. Good morning, everyone. Welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Alright, Nabi M telah dinubuatkan dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Pernahkah Anda membaca komentar seperti ini di medsos? Orang Kristen tidak menyadari bahwa Nabi M itu ada loh di Alkitab. Hah? Serius? Yang benar, sebagian orang langsung mempercayainya, sebagian lainnya langsung menolaknya. Namun pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang paling keras untuk berdebat, melainkan apa sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab. Alright, kita akan masuk ke tema adalah, is the prophecy about the prophet of the neighboring religion true? Benarkah nubuat tentang nabi agama sebelah? Mari membaca Alkitab secara jujur ya. Hari ini kita tidak akan pernah menyerang keyakinan siapapun. Stay keyakinan agama sebelah ya. Kita juga tidak akan membangun iman berdasarkan emosi. Ya. Yang penting kita tidak menyerang keyakinan siapapun atau keyakinan agama sebelah ya. Mari kita buka Alkitab dengan sikap yang rendah hati, karena kebenaran firman Tuhan tidak memerlukan teriakan untuk membuktikan dirinya. Tahukah Anda, ayat Alkitab yang paling sering diperdebatkan justru seringkali adalah ayat yang paling jarang dibaca dalam konteksnya, ya enggak? Membaca satu ayat tanpa memperhatikan konteks pasalnya seringkali menghasilkan kesimpulan yang keliru. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Lalu muncul pertanyaannya, siapakah nabi itu? Jadi poin pertama, jangan lepaskan ya ayat dari konteks ya. Perhatikan ayat sebelumnya di Ulangan 18 ayat 15 berkata apa? Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Saya ulang, Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel ya, bukan bangsa lain, bukan. Jadi ungkapan dari tengah-tengahmu menjadi kunci penting. Artinya apa? Pembicaraan ini berada dalam konteks bangsa Israel itu sendiri. Konteks selalu menjadi prinsip utama dalam menentukan atau menafsirkan Alkitab. Jadi bayangkan, ibaratnya Anda membaca sebuah surat, lalu Anda mengambil satu kalimat di halaman ketiga tanpa membaca halaman pertama dan halaman kedua. Pertanyaannya, apakah Anda dapat memahami maksud dari penulisnya? Ya tentu saja tidak. Demikian pula dengan Alkitab. Poin kedua apa? Siapa yang dimaksud saudara mereka? Dalam Taurat, orang Israel berulang kali menyebut sesama Israel sebagai saudara. Sesama ya. Anda merasa sesama enggak? Ini sesama Israel. Karena itu pembaca Yahudi sejak zaman Musa memahami bahwa Tuhan sedang berbicara mengenai seorang nabi yang akan dibangkitkan di tengah umatnya. Jadi sepanjang sejarah Israel, Tuhan memang membangkitkan para nabi, namun semuanya hanyalah bayangan yang menunjuk kepada Nabi Agung yang dijanjikan. Jadi poin ketiga, mengapa orang Kristen percaya itu digenapi dalam Yesus? Perjanjian baru tidak membiarkan kita menebak-nebak. Rasul Petrus mengutip nubuat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Stefanus juga gitu. Stefanus juga mengutipnya dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Keduanya menunjuk pada siapa?
kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, penafsiran Kristen bukanlah hasil kesimpulan yang muncul berabad-abad kemudian, melainkan berasal dari kesaksian para rasul itu sendiri. Jadi ketika Yesus datang, banyak orang sedang menantikan Mesias. Sebagian bertanya, apakah engkau nabi itu? Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena bangsa Yahudi memang menantikan penggenapan janji dalam kitab Ulangan tadi. Dan pada akhirnya mereka melihat bahwa seluruh pelayanan Yesus menggenapi apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Poin keempat, lalu mengapa disebut seperti yang disampaikan pada Musa? Musa membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Musa menjadi pengantara perjanjian lama. Yesus menjadi pengantara perjanjian baru. Musa menyampaikan hukum. Yesus menggenapi hukum. Musa memimpin umat menuju tanah perjanjian. Yesus memimpin umat menuju hidup yang kekal. Jadi semakin kita mempelajari Alkitab, semakin jelas bahwa Musa adalah bayangan, sedangkan Kristus adalah pengenapannya. Teman-teman, jadi pelajaran rohani yang kita ambil adalah diskusi teologis memang penting ya. Namun jangan sampai kita lebih sibuk memenangkan perdebatan daripada mengenal Kristus. Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi pemenang debat. Ia memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya. Belajarlah membaca firman Tuhan secara utuh. Jangan membangun keyakinan hanya berdasarkan satu ayat yang dipisahkan dari konteksnya. Jadi pesan moralnya, jangan mudah menerima potongan ayat yang dilepaskan dari konteksnya. Jadi kebenaran firman Tuhan harus dicari dengan sikap rendah hati, dibaca secara utuh dan dipahami dengan jujur. Ketika kita lebih berfokus mengenai Kristus daripada memenangkan perdebatan, iman kita akan semakin dewasa, teguh, dan membawa damai. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya. 1. Ketika Anda menemukan sebuah ajaran atau klaim tentang Alkitab di medsos, apakah Anda langsung mempercayainya atau Anda lebih dahulu memeriksa konteks firman Tuhan? 2. Apakah tujuan Anda mempelajari firman Tuhan hanya untuk memenangkan perdebatan atau agar Anda semakin mengenal, mengasihi, dan serupa dengan Yesus Kristus? Tolong renungkan jawaban Anda masing-masing ya. Jadi closing statementnya, kebenaran firman Tuhan tidak takut untuk diuji. Justru ketika kita membaca seluruh konteks Alkitab, iman kita semakin diteguhkan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah sejak perjanjian lama. Kiranya kita menjadi orang yang percaya, yang rendah hati, mengasihi semua orang, tapi tetap teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Truth shines brightest when it is read in context. Kebangkitan atau kebenaran bersinar paling terang ketika dibaca dalam konteksnya. A humble heart understand more than a loud voice. Hati yang rendah hati ya, memahami lebih banyak daripada suara yang keras. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan benar. Ajarlah kami untuk membaca Alkitab dengan hati yang rendah, pikiran yang jernih, dan kerinduan untuk mengenal kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari sikap tergesa-gesa dalam menafsirkan firman dan tuntun kami untuk semakin melihat Kristus sebagai pusat seluruh kitab suci. Berikan kami hati yang lembut, iman yang teguh,
dan kasih kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang belajar membaca Alkitab dengan jujur dan sesuai dengan konteks. Tulis juga di kolom komentar, menurut Anda apa pelajaran yang paling penting dari kitab Ulangan 18 ayat 18. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.